Hadirin Bapak Ibu para jemaah serta tamu undangan yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya kita di acara yang kelima, yaitu ngaji bareng dengan Gus Bah. Pada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad bin Salim, dengan segala hormat kami persilakan. Al-Fatihah. Ini sesuai permintaan keluarga saya teruskan al-hikmah atas al-watak sudah mengenali pada tradisi guru-guru kita. Karena Pak Hasim pernah ngaji sama guru saya, guru kita semua, saya ingin juga. Jadi kira-kira beliau sanatnya sama dengan saya. Jadi kalau khusus penangannya Pak Hasim ya dari situ saya. Maka kalau menurut saya ya hukumnya dosa. Cuma ada di yang aku lihat biasa yang tahu saya ya ini berulang. Sebetulnya saya insya Allah akan depan itu di PSD karena memang saya insya Allah rutin mengaji Sajadah Ma'arif di PSD di PB di Berkabir. Insya Allah saya nanti ngaji di sana tanggal 22. Tapi gara-gara dibajak di sini saya terus apa perlu tak jebal lah apa enggak? Tapi kayaknya enggak karena kayaknya enggak sopan kalau ini saya teruskan. Saya berharap memang ngaji itu di mana perlu. Karena bahasa Arab itu bahasa yang per kalimat itu punya madhumil makna, punya kandungan makna yang enggak ada di bahasa yang lain. Misalnya paling gampang itu ini agak serius, tapi Nabi menyampaikannya adalah kata Rasulullah SAW. Ini ada di hadis Bukhari karena ini ngaji cukup katanya kalau hadis kita masuk apa enggak. Padahal yang tanya ya tidak paham. Ini ada di Bukhari. Kata Rasulullah SAW, ala ta'jabuna kaifa yasrifu anni satma quraisin wala'na yastimuna mudammaman wa yal'amuna mudammaman wa ana Muhammad. Kamu sekali-kali harus melihat sisi betapa Allah itu memilih nama saya Muhammad karena Allah ingin membingungkan orang-orang kafir kalau nyari saya. Orang-orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab inginnya itu tidak manggil Muhammad karena Muhammad ada orang yang terpuji. Muhammad benarnya ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Karena mereka benci Muhammad, maka mereka kalau nyari Muhammad bilang ya Mugammam, dia orang yang terhinakan. Itu tombol-tombol itu gak tahu Mugammam siapa. Makanya kalau nyari Muhammad itu gak ketemu. Akhirnya mau tidak mau Mugammam yang terpuji itu. Akhirnya itu jadi buli-bulian. Ternyata Abu Jahal dia bilang kalau Muhammad itu orang yang apa? Terpuji. Akhirnya bingung. Maka kata Rasulullah, "Bu ya, kamu itu kagum. Saya ini orang spesial. Nama dipilihkan dengan nama yang bahkan musuh saya itu kebingungan karena harus manggil apa? Manggil apa? Muhammad." Jadi suatu saat Abu Jahal menghindari kata itu bilang Ainal Mudammam, di mana orang yang tercelakan itu. Tentu orang-orang Quraisy tidak tahu.
Mudamam yang Muhammad itu, yang tercela tapi terpuji, kan jadi kaca. Jadi saya mohon bahasa itu dilatih berkata, berkalimat, sehingga nanti duduk perkaranya ilmu itu kelihatan. Jangan sampai terjemah itu mengganti bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Karena apapun hebatnya mutarjim itu tidak akan mewakili kualitas dan kalam ini subhanahu wa ta'ala, tidak akan mewakili konfliknya ya, atau padatnya menghentikan Allah subhanahu. Saya baca pakai tradisi ulama-ulama dulu, nanti baru tak terjemah pakai bahasa Indonesia. Ini teruskan ngajinya bahasa Indonesia. Karena kalau saya yang teruskan itu otoritatif, karena beliau pernah ngaji dan sangat otoritatif. Saya pernah ngaji yang Khatam, terus pernah ngajar ikamnya Khatam, belajarnya Khatam berkali-kali. Jadi kayaknya lebih keren dengan Gus Yusron. Tapi sah disaingi, memang harus disaingi. Haram kalau dia tak bisa harus nyanyi, harus asik namanya. Harus asik. Ini mengalahkan sebuah. Meskipun nanti langit rapat, dituruti tinggal. Karena jadi perdebatan langit kalau ada orang mau nyanyi. Tapi itu memang harus itu. Lafaz saja itu isnaten, kebaikan itu harus dihasuti. Tapi hasut dengan makna ghotoh. Ghotoh itu hasut yang baik. Itu orang yang hidupnya dihabiskan untuk mengkaji kalam Allah. Kedua orang ketika punya harta juga dihabiskan, didedikasikan untuk perjuangan. Lafaz saja ilafis nanti jaga. Layak dumu orang yang gede, ojo sampai jadi gede. Apa ada apa kesalahan atau dosa, hingga menurut siro. Jangan sampai dosa itu kamu anggap besar-besar amat. Agamakan kelawan gede. Sifatnya agama tasuddu kang menghalangi apa agama kae sira, menghalangi anfus ini saking eleke persangkaan bila ta'ala kan Allah Ta'ala. Fa in naman mongko sak temne wong arafa kang ngerti sapa man baru ing pangeran iman. Istasghara mongko nganggep cilik sapa man, utawa istasghara mongko dadi cilik, utawa nganggep cilik sapa man fijan bikarami. Ing dalam sisi lomane Allah nganggep cilik dan baru ing dosane man. Terus nanti kalau ada yang baca beda ya pokoknya maknanya mirip seperti ini. Pokoknya baca pokoknya seperti itu. Jadi begini, besar itu ada dua. Ada besar karena memang besar, kayak bumi itu besar. Mungkin bumi dikatakan besar itu jadi dibanding rumah sampai itu bumi itu besar. Tapi nanti kalau dibanding planet Mars, maka bumi akan dikatakan apa? Kecil. Dosa Anda ini besar karena yang memang besar. Berapa orang yang kamu miskinkan gara-gara kamu tipu? Berapa kerugian yang Anda sebabkan karena Anda melakukan dosa, sehingga dosa itu ditipu oleh orang-orang setelah Anda. Karena kamu pertama pernah dosa itu dosa itu akan ada terus. Kayak dosa hoax itu mungkin sampai dapat sunatan saya akan sampai nanti orang yang main hoax itu sampai dapat bonus apa? Dosanya. Tapi apapun itu dibanding rahmatnya Allah, dibanding fadlilnya Allah, fadlullah, dibanding sifat rahmatnya Allah itu tidak ada artinya. Sehingga besarnya dosa itu tetap tidak banding dengan luasnya rahmatnya Allah, luasnya pengampunan. Sehingga kata yang arah hikam, kamu jangan pernah melakukan dosa apapun besarnya itu. Kemudian dari dosa besar itu menghalangi kamu merasa nyaman dengan Allah Subhanahu. Karena kalau sampai merasa tidak nyaman, nanti ditakutkan putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Artinya Anda jatuh ke dosa yang lebih besar, yaitu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu. Sebab itu banyak ulama yang justru cara menjaga konstitusi keulamaan itu kadang dekat ya untuk dengan niat membina sama orang-orang yang pendosa. Sehingga kita tidak boleh mengatakan syaratnya orang baik itu tidak pernah dosa, itu tidak boleh. Syaratnya sahnya kalimat syahadat itu harus orang tidak pernah dosa, tidak boleh.
Kita tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah kafir, lama sekali dia kafir. Dan beliau tidak sekadar kafir, tapi merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Itu kan dosa besar. Kayak Suroko, itu juga pernah membunuh Nabi. Khalid bin Walid, malah banyak korbannya dia ketika perang Uhud. Ketika itu dia jadi panglima orang kafir. Semua ini termaafkan dan tobatnya diterima ketika mereka talafalnya di kalimat dari syahadat, melafatkan 2 kalimat. Pertanyaannya adalah, ketika melafatkan kalimat syahadat, mereka itu ya nggak mandi dulu, ya nggak istighfar dulu, ya nggak berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ternyata mereka dapat hidayah. Karena hidayah itu wilayah yang milik Allah Subhanahu. Jangan Anda mentang-mentang khusyuk terus bikin aturan di doa mustajab itu harus dimulai 2 rakaat, istighfar 100 kali, baca kalimat tauhid 100 kali. Itu tidak boleh kalau jadi syarat. Karena kalau doa mustajab syaratnya demikian, itu tidak ada orang kafir yang dapat hidayah, karena tidak ada muqaddimahnya. Bang, makanya saya jadi ulama agak arogan itu amdan, memang sengaja, supaya yang khusyuk-khusyuk itu tahu aturan. Karena mereka bikin aturan baru dalam nggak boleh, Allah tuh nggak boleh kena syarat. Syarat doa mustajab harus sholat 2 rakaat dulu, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Itu pun harus dapat ijazah dari Gus Yusra. Mana ada seperti itu? Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Allah tuh kalau mau mengabulkan, ya mengabulkan saja tanpa syarat. Karena Allah tidak terhalangi oleh aturan apapun, tidak boleh karena undang-undang apapun. Allah berstatus yaf'aluma. Coba Umar itu pernah nggak minta doa dapat hidayah? Nggak pernah. Tapi beliau dapat hidayah. Khalid bin Walid tidak pernah minta doa hidayah, tapi beliau dapat. Kamu yang tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, waduh membelingkan, waduh berdoa. Nah, kitab hikam itu kitab yang ingin mengembalikan ke konstitusi, supaya orang itu tahu bahwa Allah itu tidak pernah diatur oleh apapun. Nah, soal kita beretika, monggo etika, kita mau doa sholat aja dulu, istighfar dulu, la ilaha illallah dulu 100 kali. Tapi itu sifatnya etika atau norma. Jangan jadikan syarat. Beda, syarat dengan norma itu beda. Beda sekali. Kalau syarat itu kan kalau nggak ada maka masuknya nggak ada. Kalau etika ya etika saja. Etika orang doa itu ada beda, istighfar dulu, merasa dosa dulu, itu hanya etika. Tapi jangan katakan itu syarat mustajab. Kalau kamu katakan syarat berarti Allah terikat oleh syarat itu. Berarti kamu mengatur Allah itu makbul, enggak yang dipaksa oleh aturan yang sama cek. Ya jadi jelas. Makanya kita tidak perlu menganggap dosa itu terlalu besar yang sampai kita menganggap dosa itu bisa mengalahkan kehendak Allah untuk menerima Tuhan kita. Itu bahaya sekali. Berarti kamu menganggap dosa kamu yang besar itu mendikte Allah untuk memaksa Allah tidak memberi tobat sama kamu. Bagaimana mungkin dosa kamu bisa memaksa Allah? Ya kalau kamu ya dosa-dosa saja, neraka masih luas sekali. Ya dosa aja, neraka masih luas. Tapi jangan sampai kamu menganggap dosa ini mengalahkan rahmatnya. Oh, itu kriminal besar kalau kamu menganggap dosa ini mengalahkan rahmat. Makanya di sini disebut layak lumudam wa inda ka'azamatan tasud buka anfusnidani billahi ta'ala. Jadi jangan sampai dosa ini kemudian kamu anggap besar, saking besarnya kamu menganggap Allah tidak mungkin mengampuni. Pertama-tama nganggap tidak mungkin mengampuni, lama-lama nganggap tidak bisa mengampuni. Mensifati Allah tidak bisa, ini satu kriminal besar. Bagaimana kamu mengatakan Allah tidak? Coba Khalid bin Walid, berapa orang yang dibantai Khalid bin Walid ketika perang Uhud? Dia panglimanya perang orang kafir. Tapi justru dia tobat setelah peristiwa Uhud. Saya berkali-kali cerita dalam ngaji saya. Setan yang terkenal itu, mungkin Anda kenal sekali yang setan. Itu pernah nangis. Loh, setan itu takutnya sama Allah malah ngari sampai. Tidak ada orang takut Allah kayak setan. Setan itu masya Allah takutnya sama Allah. Dia tahu betul kalau Allah itu dijaya, dia pernah di surga, pernah jalan-jalan di neraka, tahu betul dia neraka itu kayak apa.
Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya di Quran sering diceritakan. Kama fali syaitani isqala li Musa itu falam ma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu rabbal alamin. Setan itu kalau memprovokasi orang kafir supaya berani perang, bilang bahwa ini jarul lakum. Tapi setelah perang itu terjadi berkecamuk, maka soala adibaini qala inni bari'un minkum inni ara tarawna inni akhafu. Jadi setan itu sangat takut sama Allah. Artinya kalau kamu sekedar takut sama Allah itu masih nggak keren-keren amat karena setan juga takut. Tapi kalau kamu alim itu di Quran nggak pernah ada sifat setan itu alim. Nggak bisa setan baca kitab baca nggak bisa, nggak bisa. Mungkin nggak punya. Setan itu saking takutnya sama Allah itu tersiksa, saking tersiksanya ini tuh. Singkat cerita dia nemuin Nabi Musa, ya Musa anta kalimu wong, kau itu kalimu wong. Orang atau nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tolong sampaikan ke Allah kalau saya ingin tobat. Sebagai rasa empati karena orang ingin tobat itu harus diterima. Akhirnya Nabi Musa itu berkomunikasi dengan Allah. Kalimu, ya Allah, abdika setan itu ingin tobat. Tolong dengan terima karena kelihatan nyesal sekali, ngeluh sekali. Akhirnya sama Allah diterima. Oke, setan saya tobati, tapi dengan syarat dia harus sujud ke kuburan Nabi Adam karena dulu dia salahnya ada sujud sama Nabi. Datang Nabi Musa ke setan. Oke, permintaan kamu diterima, tapi syaratnya harus sujud ke kuburan karena Nabi Adam sudah wafat, kuburannya Nabi Adam. Oh, marah setan. Aas juduhu maitan wakot la as juduhu hayyan. Dulu zaman murid kan orang belum menangis mati. Itu kumat lagi, Bapak. Kumat lagi setannya. Artinya sebetulnya setan itu pernah nyoba karena setan itu takutnya sama Allah luar biasa. Tapi ketika disuruh tadi meresap ulang karena dosanya dia dulu nggak mau sujud, maka tobatnya dia sekarang harus mau sujud. Dan tentu Nabi Adam sudah wafat. Makanya secara alam isi, ya, alam lahir Nabi Adam sudah wafat. Makanya kata setan, asjudu maitan wa qad asjudu. Masa zaman hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi setelah tidak, kalau syarat tobat seperti itu tidak mau. Nah tapi saya ingin cerita jadi tidak boleh apapun soleh Anda, apapun khusyuk Anda, tidak boleh bikin aturan baru dalam Islam. Misalnya kamu mengatakan syarat-syaratnya doa mustajab itu sholat 2 rakaat istighfar sekian kali. Kamu nggak boleh kamu katakan itu syarat, karena kalau kamu katakan syarat berarti Allah terikat oleh syarat itu. Nah mengatakan Allah terikat itu satu kesalahan besar karena Allah ya faluma biasa wa yahkumu ma yurid. Allah terserah. Ya bukti paling gampang gini. Banyak orang yang dulu sangat benci Rasulullah, sangat ingin membunuh Rasulullah, malah dikasih tobat. Contoh yang gampang ya Khalid bin Walid, Umar, Suraqah, banyak orang-orang kafir ini. Tapi banyak orang yang khusyuk, yang mulazimul masjid, yang paling masyhur dalam cerita itu Sa'labah, itu malah nyuwun sewu naudzubillah dari mati sebelum. Di sini ini orang selalu disuruh berdoa yang mempelibal dulu suatu dobi anak. Karena Allah tetap yang alimah. Tidak bisa sama mentang-mentang karena saya ini dokter fakir paling benar sungkan. Tidak bisa. Ya, jadi saya ulang lagi, benahi dulu tauhid Anda. Kata Abu Hasan Asy'ari, fa'alam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Jadi cara Abu Hasan Asy'ari, tauhid kamu benar dulu secara ilmu, yaitu fa'alam annahu la ilaha illallah. Setelah itu baru wastaghfir li dzambika, baru boleh istighfar. Jadi istighfar itu harus ba'da sihhatit tauhid. Setelah tauhidnya benar, baru bisa istighfar. Misalnya kalau Anda benar ini, Allah itu wasiat rahmatu. Allah itu zat yang selalu kita puji dengan misalnya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'indana min amalina. Ya Allah, rahmatmu, maghfirahmu akan selalu lebih luas ketimbang dosa kami. Wa rahmatuka arja 'indana min amalina, dan rahmatmu lebih menjadi harapan kami dibanding amal kami. Itu berarti Anda secara tauhid sudah benar. Baru setelah tauhid benar, Anda baru istighfar. Tapi kalau tauhid Anda ini salah,
Misalnya Anda istighfar, ya Allah, saya ini sudah bikin engkau bingung lama karena dia di Amerika, engkau saya bisa terus. Saya ini kasihan sama engkau karena banyak orang dosa, berarti Anda ini kasihan. Wah, itu mesti Allah tersinggung. Mana ada Allah la tadurruhu maksiatu, sak donya maksiat semua, Allah tidak tersiksa. Wala tanfa'uhu ta'atu, orang sak donya taat semua, Allah tidak dapat pun. Tapi kalau kamu berdoa salah, ya Allah, saya ini sudah sujud sama kamu, sama engkau, berarti harus kamu kasih bonus karena lumayan kan ada yang sujud. Tidak bisa seperti itu. Kamu tauhidnya harus benar bahwa Allah itu zat yang la tanfa'uhu ta'atul khalqi wa la tadurruhu ma'siyatul khalqi. Dengan perasaan seperti itu kamu di depan Allah itu benar-benar menggambar. Jadi kalau kamu punya perasaan kami liwat Islam, saya yang mengendalikan Islam di Depok, salah cara bertauhid. Nah, kalau tauhid salah itu tidak sah istighfar dalam Hasan Asy'ari. Maka urutane gawe fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir bidzak. Terus beliau Abu Hasan Asy'ari, kenapa sering saya sebut di sini? Karena yang ngarang hikam ini kita yang dibaca bahasa Muzadi, hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu muridnya Abu Hasan Asy'ari. Makanya hikam itu sangat-sangat sadili. Itu bukan sadili yang wiridan, enggak sadili ilmiah. Bapak saya di Yerusalem itu sangat-sangat sadili. Saya dapat ijazah thariqah dari kami juga thariqah sadili. Karena yang ngarang hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, kemudian beliau muridnya Abu Hasan Asy'ari. Beliau punya dalil yang sangat simpel, yaitu orang kafir dikatakan kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Artinya ini, orang-orang kafir untuk menghentikan kafirnya itu dengan syarat apa? Melafazkan la ilaha. Nah itu baru ada jaminan yufar lahum ma qad. Orang kafir yang kafir tengik sekalipun itu syaratnya diampuni Allah, syaratnya apa? Menghentikan kekafirannya dengan cara apa? Melafazkan la ilaha illallah Muhammadur, baru dijamin yufar lahum ma qad salah. Sehingga syarat sahnya istighfar diterima Allah itu tauhidnya harus benar. Makanya menurut banyak wiridan di kitab Ummul Barawin karangan Imam Sanusi, beliau taqdimut tauhid atau kalimat tahlil ala istighfar. Jadi kalau ada beliau itu sebelum istighfar malah kalimat tauhid dulu. Alasannya ghufran, mendapat ampunan Allah itu bersyarat setelah tauhid. Kalau ini benar dikatakan bersyarat karena memang ayatnya seperti itu pakai in itu artinya iyan tahu an kufrin. Misalnya di talafut di kalimat tajis sehingga mereka bisa menghentikan kekafirannya yaitu dengan melafazkan apa? Kalimat dua syahadat, maka yufar lahum ma qad salah, maka dosa mereka akan terampuni. Makanya banyak urutan wiridan yang mendahulukan la ilaha illallah, menduakan istighfar karena ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir bidzam. Berarti dulu kalimat tauhid dulu baru istighfar dulu kalimat. Tapi ada beberapa kiai yang cara pandang itu kalimat tauhid itu sakral, maka dimulai dari pensakralan diri, yaitu dimulai dari membaca apa? Istighfar. Itu ya itu masalah-masalah istiadat yang tak perlu diperdebatkan. Memang tidak usah tanya unggul yang mana, mengelakoni ya tahu apa unggul itu. Harus gaya-gayaan dong. Anak-anak muda sekarang tuh takut, ilmunya nggak sampai, itu debat yang mana? Terus lakoni sih. Sehingga tidak ke wali itu sendiri anak-anak itu pokoknya seperti itu. Ya jadi saya mohon sekali tauhid itu dibenahi. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum saturusih ala afjari qalbi rajulin wahid atau ala yang paling bersih itu sama-sama nggak ngefek Allah. Paling afjar dan tidak ngefek Allah dapat madarat, dapat bahaya. Paling atqa, paling takwa juga Allah tidak dapat manfaat karena Allah itu zat sing qiyamuhu. Jadi ini penting sekali supaya istighfar kami itu tidak melukai ya, atau tidak mengganggu ketauhidan Anda. Jadi tidak mengganggu ketauhidan. Jadi kalau istighfar ya istighfar saja, tidak usah merasa yang macam-macam. Makanya dalam perdebatan tauhid, khairihi wa syarrihi minallah,
Itu ada ulama Mu'tazilah ketemu ulama Ahli Sunnah. Yang ulama Mu'tazilah cara berpikir, kalau kebaikan kehendak Allah oke, karena Allah menyuruh kebaikan. Kalau Allah menyuruh kebaikan berarti kebaikan dikehendaki. Tapi dalam rukun Islam, iman sama qadar gimana? Khairihi wa syarrihi min Allah. Lalu Mu'tazilah menyoal, bagaimana mungkin Allah menghendaki keburukan sementara Allah melarang keburukan itu? Ini paradok. Kata Imam Sanusi, ulama Ahli Sunnah, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau maksiat tidak dikehendaki Allah, berarti di kerajaannya Allah ini banyak terjadi hal-hal yang di luar kendali Allah. Itu lebih ngeri lagi karena kamu mengatakan di kerajaan Allah terjadi sesuatu yang di luar kendali Allah. Kamu bisa bayangkan misalnya kamu lapor ke Allah, ya Allah masa di Jakarta kok banyak, gimana lagi saya ada budaya? Kan gak kebayang Tuhan jawab seperti itu. Makanya kita tetap iman khairi wa syarrihi min Allah, meskipun itu tidak menjadi justifikasi kita untuk melakukan keburukan. Tapi lebih tidak kebayang lagi kalau kamu katakan Allah tidak bisa mengendalikan alam ini dengan banyaknya maksiat. Allah bikin maksiat ya santai aja karena nggak mandoroti kepadanya. Kok Allah sudah bikin neraka luas, santai saja, nggak masalah. Tapi jangan kamu katakan seperti paham-paham Sanawiyah itu ya mirip-mirip paham Allah itu jangan banyak yang kebaikan dari ini, yang keburukan dari ini. Jadi dianggap ada dualitas, ada paham ini apa ya kayak gelap dan apa terang. Nggak boleh, kita harus tetap tauhid khairihi wa syarrihi. Logikanya tadi, kalau semua keburukan tidak dari Allah berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi sekian hal yang Allah tidak bisa mengendalikan. Itu lebih buruk lagi, berarti kamu menganggap Allah itu tidak hebat. Tapi tetap saja syar itu mamnu. Namanya syar tetap mandiyun, namanya syar tetap sesuatu yang dilarang. Nah kalau saya tanya, masa keburukan diciptakan kemudian dilarang? Ya contohnya gampang, kamu bikin sapi tenda, bikin kan? Apa kamu pakai tempat tidur? Kan bikinan kamu sendiri, kenapa dilarang tempat tidur? Ya kalau kamu mau ya monggo. Artinya kan itu yang bikin ya kamu, tapi kamu sendiri yang melarang anak kamu tidur di mana? Jadi itu tidak perlu kamu protes yang macam-macam. Ya sudah, pokoknya termasuk iman adalah khairihi wa syarrihi. Ya ini pentingnya ngaji. Sekarang itu banyak beragama secara akal, itu tidak boleh. Kalau terlalu akal nanti agama ini didikte oleh pikiran kamu. Dan itu bahaya karena pikiran orang macam-macam. Makanya pakai ngaji yang musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji yang cara berpikir itu bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut rasakan ini. Al-hikmah al-khamsul, hikmah yang ke-50. La sodhirota, orang cilik itu mau, orang kesalahan cilik itu mau. Ida qobalaka nalikane ngadepi ka ing sira kok guru adiya. Wala kadhirotalan orang gede itu mau, tidak wajah nalikane ngadepi ka ing sira kok guru apa fadhil. Artinya gini, kesalahan kecil apapun itu akan menjadi besar jika Allah sedang tidak berkenan. Tapi kesalahan besar apapun akan menjadi kecil kalau Allah dengan sifat ghafurnya, dengan sifat ghafarnya, Allah mengampuni. Jadi kalau dalam bahasa Sayyid Abdul Al-Haddad, kamu jangan mengatakan ada dosa kecil, ada dosa besar, tapi lihatlah siapa yang kamu durhakai. Ya, misalnya gini aja contoh paling gampang. Saya punya guru namanya Haji Babu Zubair, atau di sini misalnya Pak Hasim Zaini. Misalnya ini tisu. Ya ini tisu kan barang sepele. Dipindah dari barat ke timur itu prinsip enggak jawab, enggak kan? Di sini ya enggak apa-apa, di timur ya enggak. Kemudian Pak Hasim bilang sama Gus Robius, tisunya pindah ke timur. Terus bilang gini, Pak, urgensinya apa? Kira-kira mantol enggak seperti itu? Pak, urgensinya apa? Kalau mereka yang jelas dong, kalau enggak jelas fungsinya jangan. Itu mantol enggak?
Nah ini kita bully kamu. Kamu jangan pernah menganggap dosa ini kecil. Ini juga dosa itu kurang ajar. Mereka melanggar perintah Allah. Gitu, kira-kira jelas ya. Jadi nggak bisa. Misalnya melihat perempuan cantik yang nggak mahramnya itu dosa. Ah ya Allah, gitu aja kok dosa. Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi karena tadi jangan melihat kecilnya, tapi melihat siapa yang kamu langgar. Ya tadi misalnya guru kamu bilang, "Dong, tisu ini pindah dari barat ke timur." Kan nggak penting. Di barat juga ngefek apa, di timur juga nggak ngefek. Tapi kalau kamu bantah, tidak nggak penting. Murid seperti ini mana loh? Kira-kira jengkel kan nggak? Jengkel. Nah, sehingga cara berpikir orang-orang sufi jangan melihat dosa itu kecil. Tapi lihatlah siapa yang kamu dosai, siapa yang kamu durhaka. Bahkan meskipun dulu kita nyuruh barang untuk itu kita mau tidak harus dulu. Misalnya kita berpikiran medis, rokok itu bahaya. Terus dulu kamu itu, kalau rokok, kamu milih nurut pikiran kamu kalau rokok itu bahaya. Apa nurut karena itu perintah dulu? Enggak kira-kira. Karena dulu itu tetap nyonca itu egois, nggak mau tahu, nggak mau nggak dituduh mulai kayak lagi. Jadi cara berpikir orang sufi itu, ya kadang longgar kayak tadi, nggak ada dosa besar dibanding ampunan. Tapi sekarang dibalik, nggak ada dosa kecil. Bagaimanapun kecil ini pelanggaran. Kalau pelanggaran berarti menyepelekan Tuhan yang merintahkan. Milih mana? Jadi tidak. Jadi peluang yang tadi ini dibatalkan ini. Yang tadi longgar, sekarang nggak jadi. Nah, kalau saya ketemu anak kamu nggak protes gimana? Barusan kita seneng, sekarang nggak jadi seneng lagi kan? Karena jangan melihat maksiatnya, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiat. Itu dari saya tak dua. Ya saya bayangkan kalau dalam keseharian seperti itu. Maka kata Imam Malik, semua ibadah itu harus ta'abudi. Ta'abudi itu yang nurut saja dalam mikir. Tapi Imam Syafi'i sebagai muridnya itu tidak terima. Tidak terimanya gini, masa Allah perintah sesuatu tidak ada hikmahnya. Tapi Imam Syafi'i ya kadang benar, kadang tidak kelihatan benar Imam Malik. Tapi contoh ini karena ini sesuatu yang sangat berbeda. Tapi itu harus hafal memang. Tapi itu harus hikam itu kitab setelah kita mengkaji. Misalnya contoh gampang, perempuan yang sudah nikah dicerai itu kan kalau dinikahi lelaki lain baru setelah iddahnya selesai. Iddah itu macam-macam. Misalnya orang yang masih haid, iddahnya 3 kali masa suci. Kira-kira polanya sekitar 3 bulan. Kata Abu Hanifah sebagai ulama 3 kali masa haid. Sekarang tak kasih latihan fikih, karena fikih itu bidang yang harus kita peduh. Bukan hanya saya, tapi semuanya. Perempuan itu kalau haid itu kan bukti tidak hamil. Ya, perempuan itu kalau haid kan bukti tidak. Maka kalau dia diceraikan, kemudian haid 3 kali, berarti sperma dari suami pertama tidak menjelma jadi janin atau menjadi anak. Itu kalau sampai haid 3 kali, berarti ada jaminan baru atur rohmi, rahimnya terbebas dari unsur sperma dari zaud pertama. Sehingga suatu saat kalau dia nikah lagi kok ada anak, berarti ini sebagai hadal walad pasti ilah zaujisani. Anak ini pasti anaknya zaud. Nah, andai kan kalau nggak ada iddah, misalnya malam ini kamu cerai, paginya dinikah teman kamu, kan dia jelas kalau jadi anak ini anaknya siapa kan? Karena kamu ya punya kontribusi yang bukan nggak jelas. Masa membujuk enak? Ya kan keributan, apa? Makanya untuk nekasa harus iddahnya selesai dan iddah selesai itu baru akhir rohmi untuk apa mensterilkan rahim. Itu kata Imam Syafi'i. Oke, Imam Syafi'i cerdas karena tahu hikmah dibalik disyariatkannya iddah. Oke, kita sepakat Imam Syafi'i cerdas karena tahu hikmah disyariatkannya iddah. Tapi pertanyaannya adalah begini. Ketika ada seorang suami sudah nikah lama, kemudian ada tetangganya ngerti kalau perempuan ini haid, berarti tidak hamil kan? Nah misalnya sekarang Maret haid tidak hamil, terus suaminya tidak pulang sampai 6 bulan.
terus cerai, berarti kan nggak pernah mengguli sama sekali. Dicek secara USG misalnya nggak ada unsur sperma sama sekali. Secara sosial memang nggak pernah dikumpuli karena suaminya di luar nikah. Iddah tetap wajib apa enggak? Tetap kan? Nah kalau iddah tetap wajib itu yang benar Imam Malik atau Imam Syafi'i? Kalau Imam Malik sekolah Abu Jawa nyuruh gitu ya, gitu. Karena kalau ibarat akhir rohmi menjadi alasan pokok hukum yang seperti ini nggak perlu iddah karena ada dikumpuli 6 bulan. Padahal syariat tetap mengharuskan iddah. Maka era yang Fathul Mu'in itu kalau merangkak iddah itu 2 kali. Lita abud awi baro akhir rohmi atau kadang dibalik li baro akhir rohmi walid ta'abud. Karena kalau ta'abud tok itu ya nggak ngangkat. Kalau baro akhir rohmi tok ya nggak. Maka itu seperti itu. Makanya dulu Imam Syafi'i ketika ngaji Imam Malik itu pernah gojlok. Ya Syafi'i, Imam Syafi'i ini dari Imam Malik itu junior. Ya Syafi'i, ada 2 pembantu kamu. Yang satu cerdas, yang satu tidak cerdas. Kamu milih mana? Pertama Imam Syafi'i milih yang cerdas. Tapi setelah Imam Malik bikin analogi begini. Dengerin, Imam Malik bikin analogi begini. Ikhlas hadihi sofro, batu besar ini coba kamu angkat. Ya. Terus yang cerdas tanya, kenapa harus diangkat? Yang satu langsung nurut, kamu senang mana? Dari Imam Syafi'i senangnya langsung nurut. Ya kira-kira gitulah hubungan perintahnya Allah kepada kamu yang nurut saja, gak usah tanya. Suatu saat kejadiannya gini. Ini di istilah orang Jawa itu dicuci otak. Ikhlas hadis sokrata fa inna tahtaha dahaban. Batu ini kamu bongkar, kamu angkat karena di bawahnya ada emas. Yang pembantu yang cerdas ini termotivasi ngangkat karena di bawah ada. Dia lupa kalau itu perintah majikannya. Dia yang menggerakkan dia adalah karena di bawahnya ada. Yang pembantu goblok ini baru hanya goblok. Kalau di mana-mana dilakukan goblok. Karena ini mayoritas, ini kelompok yang harus dibilang. Ini kalau di mana-mana terkenal, coba spesialis bela orang bodoh. Karena saya ini sudah ngomong sultan sama Allah. Saya kan tidak pintar, jadi tugas saya ambil yang bodoh. Dan saya berharap yang bodoh yang ngaji yang pintar gitu, jadi supaya imbang. Gitu. Yang bodoh ini dia ngangkat ini hanya termotivasi karena itu perintah majikannya. Perintah majikannya suruh ngangkat ya, ngangkat. Secara kecerdasan cerdas yang pintar karena dia tahu, oh majikan saya suruh ngangkat karena di bawahnya ada Tapi pertanyaannya, loyal mana? Loyal yang bodoh, loyal yang pintar? Yang bodoh. Tapi yang bodoh juga masalah bagi majikannya. Majikannya lama-lama bilang gini, gua anggap aku mau bodoh, nak ngomong orang hikmah. Artinya yang bodoh ini juga kurang takdir sama majikan. Masa saya memerintahkan sesuatu kemudian tidak ada hikmahnya? Kamu milih mana kalau dari sisi itu? Milih yang pintar. Iya kan? Misalnya si bodoh tak tanya, kenapa kamu nurut? Ya nurut saja. Kamu tidak pernah berpikir kalau semua perintah saya ada hikmahnya, tidak pernah nurut saja. Itu kira-kira majikannya tersinggung nggak? Tersinggung juga. Maksud aku sebodoh itu sesuatu nggak ada hikmahnya. Iya kan? Nah di sini ini hikmahnya ya ada mazhab Maliki, ya ada mazhab Syafi'i. Makanya terus kitab-kitab itu ngeper itu tadi. Lalu disyariatkannya iddah untuk apa? Ya libaru akhir rohmi tapi walid ta'abud. Ya libaru akhir rohmi walid ta'abud atau lid ta'abud walid baru akhir rohmi. Seperti sholat contoh gampang. Saya termasuk orang yang kalau komentar terpasang sholat misalnya. Sholat seperti itu ta'abudi pada hikmah. Kita bilang ta'abudi, kalau mau takbir ya takbir saja, rukuk saja gitu. Sekali kamu mengatakan begini untuk peregangan, kalau sujud untuk apa, penguatan jantung, itu nanti sholat mirip kayak senam yoga. Iya kan? Lalu ternyata ada yang sholat terus sakit, yang senam yoga. Enggak, berarti hikmahnya besar mana? Besar yoga, bahaya kan kalau seperti itu.
Makanya saya nggak setuju kalau ada orang kita semuanya sholat sampai semuanya unsur kesehatan. Nanti kayak pembantu yang pintar tadi, loyalitasnya ke majikan itu kurang, tapi yang motivasi adalah lobby. Tapi kalau dibalik, masa Allah memilih gerakan itu kemudian tidak ada hikmahnya? Kalau dibalik itu, kamu milih mana? Makanya saya tuh kalau ada apa itu antara apa hikmah dibalik sholat, jaga kesehatan ini, jaga kesehatan jantung macam-macam. Saya tuh mau melawan itu ya. Takut Allah, bukan takut orang itu. Takut Allah, jangan-jangan memang ada hikmahnya. Tapi kalau mau ngimani, jangan-jangan nanti fungsi sholat kayak senam yoga. Kamu milih mana? Ya tujuh tadi, bagus itu ya. Ya bagus. Ya sudah. Ya tidak seperti itu. Jadi tadi kan video dosa besar itu tidak menjadi besar dibanding luasnya ampunan. Tapi dosa kecil nggak bisa menjadi kecil karena yang kamu langgar adalah Allah. Berarti nggak ada dosa besar, nggak ada dosa. Yang ada adalah tepat-tepatan tadi. Kalau pas Allah pakai ghafurnya ya aman, kalau pas pakai sadidul iqabnya ya tidak aman. Nah, makanya di sini pentingnya doa Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Makanya kita harus selalu berdoa, ya Allah, saya berlindung semoga dengan ridhomu saya terbebas dari bencimu, dan semoga dengan ampunanmu saya terlindung dari siksamu. Bagi kami, pokoknya saya selalu berlindung dengan zatmu dari zatmu juga. Maksudnya kita hanya bisa berlindung dari Allah dengan kekuatannya Allah sendiri. La uqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Jadi kayak menyangkut misalnya yang jauh corona tadi, itu Sayyidina Ali itu pernah sudah dalam ancaman pembunuhan karena beliau musuhnya banyak, ya musuh yang nggak jelas itu kan. Itu Sayyidina Ali kalau mau sholat tetap biasa sholat tanpa dikawal. Dan itu dari saya sampai ke hati. Ketika ditanya kenapa kau nggak takut kematian padahal yang ingin membunuh kau banyak, tapi Sayyidina Ali itu punya Hisni ajali, sama siapa tak punya Hisni utai benteng ingsun iku ajali yo jatah ajal ingsun. Mau ada kita ada ancaman yang jauh mau dibunuh orang, mau ada corona, ada kolera, ada apa-apa, tetap kamu mati ya sesuai kontrak. Ya sudah gitu aja. Hisni ajal utawi benteng ingsun iku ajali jatah ajal nyawa ingsun. Ya sudah. Tapi bukan berarti kamu tidak usah ya usaha ngomong masker dan masker laris sulit. Tapi tidak usah dimani berlebihan yang apa. Ya kan misalnya gini, coba andai kan kamu bisa melihat Pak Mahfud itu mesti kamu tertawa malu. Kamu dalam Mahfud ditulis mati kecelakaan. Kemudian kamu nggak tahu main pakai masker takut corona. Itu betapa Israel menertawakan kamu juga. Lucu kan? Iya kan? Apalagi kalau ditulis ini mati karena buruk gizi. Terus umur-umurnya pakai masker, terus padahal tulisannya mati karena buruk apa? Karena gizi buruk. Apalagi ditulis sana mati karena dibentak istrinya. Terus karena kamu takutin masker, kan tidak ada hubungannya. Gitu. Nah, makanya saya minta kalau kamu takut corona itu diri saya takut sakit, kalau sakit ngelelkan orang, kalau nanti saya sakit sujud saya kurang, nasi saya kurang. Berarti ketakutan kamu terhadap kekurangan aktivitas ibadah. Kalau itu baru Islam, gitu, baru benar. Berarti baru benar-benar datang di pengajian hikam. Gitu. Jadi ya kita seperti itu aja terus. Ya apa? Disni aja. Jadi Disni benteng ingsun. Iku ajali ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.